Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di mana melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saudara, ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Dan memang kehidupan di dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang kesehatan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan tentang pekerjaan kita, ekonomi, masa depan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah kekhawatiran tidak pernah menambah apa-apa. Kekhawatiran itu hanya mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi semangat hidup kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu artinya, saudara, sebenarnya tidak ada orang yang mau dicengkram oleh kekhawatiran. Tidak ada orang yang mau sebenarnya hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah, hanya yang menjadi masalahnya, banyak orang yang sulit hidup bebas dari kekhawatiran karena tidak ada alasan bagi dia yang kuat untuk dia bisa bebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan bagi dia yang kuat yang bisa membebaskan dia dari kekhawatiran hidup. Nah, tetapi saudara, di dalam Tuhan ingin kita bebas dari kekhawatiran, karena orang yang hidup dalam iman itu adalah orang yang bebas dari hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar bersama saudara. Kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini, sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Mungkin dalam hidup saudara hari ini ada begitu banyak hal yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita juga tahu di sisi lain bahwa kekhawatiran tidak menambah apa-apa, mari kita belajar bagaimana supaya kita hidup bebas dari kekhawatiran. Apa alasannya sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga hari ini ketika saudara melaksanakan segala aktivitas saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah cara hidup. Kalau hidup dalam kekhawatiran itu adalah hidup yang bertentangan dengan hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, maka orang itu tidak hidup dalam iman. Sedangkan tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menegaskan di sini supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan hari ini saya rindu kita belajar apa alasannya sehingga kita tidak perlu khawatir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun situasinya. Sekalipun hari ini ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan saudara untuk saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Allah menegaskan supaya saudara jangan khawatir. Sekalipun hari ini semuanya begitu mengkhawatirkan, tetapi firman Allah menegaskan kepada saudara supaya saudara jangan khawatir. Dan saat ini kita akan belajar kenapa kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sehingga setelah mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kekhawatiran. Di ayat 25 dan 26, saudara, dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dari konteks ini, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu, satu barangkah, atau seseorangkah, atau apapun itu, kalau dia begitu berharga bagi saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya itu satu barang, maka saudara akan menjaga, merawatnya. Saudara akan melindungi dia. Saudara akan menempatkan dia di tempat yang terbaik, supaya terjaga, terjamin. Dan dengar saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, bukankah
kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ini kalimat yang menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya begitu berharga bagi dia, begitu berharga bagi Bapa. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Saudara, satu kali seorang ibu menelepon saya untuk minta doa, lalu kemudian dia bercerita masalah kehidupannya. Saudara, zaman ini membuat orang semakin tidak punya kasih, semakin tidak bisa memaafkan. Satu kali ada seorang ibu melakukan satu kesalahan, dan atas kesalahannya itu sehingga akhirnya ibu ini berhutang. Dan kemudian keluarga semua membuang dia, keluarga semua mengusir dia, tanpa mereka mau tahu kenapa dia berhutang, bagaimana jalan ceritanya. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu karena ibu ini sudah membuat ada hutang sehingga dia diusir. Bayangkan saudara, seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk membantu keluarga melalui apa yang bisa dia lakukan, tetapi akhirnya niat baik itu menjadi berujung fatal karena satu kegagalan dan akhirnya dia diusir. Dia tidak dianggap lagi, dia tidak diterima lagi di tengah-tengah keluarga. Dia diusir sehingga akhirnya dia harus jauh dari suaminya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari orang tuanya. Bayangkan saudara, di zaman ini orang-orang tidak lagi gampang untuk memaafkan, sekalipun dia tidak tahu apa alasannya sehingga terjadi begitu. Bukannya mencari alasan sehingga itu terjadi, tetapi malah mengusir, lalu kemudian tidak memaafkan perempuan ini lagi. Jadi perempuan ini pergi ke pulau lain saudara, dan di sana dia merasa begitu tertekan, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada yang mempedulikan dia merindukan keluarganya, tetapi dia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi itu akhirnya dia mendengar renungan malam dan renungan pagi, dan akhirnya dia konseling saudara. Dan ketika kami bercerita, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa dia masih berharga di mata Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, dengar, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan menurut pikiran kita, tetapi Tuhan menerima mereka. Perempuan yang terkenal berdosa diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Sakeus yang dikenal sebagai pemungut cukai juga diterima oleh Tuhan, bahkan dia mengalami keselamatan dan keluarganya juga diselamatkan. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, saudara berharga di mata Tuhan, dan dia mau bekerja, dia mau campur tangan dalam hidup saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, karena dia sudah persiapkan yang terbaik bagi saudara. Saya pun sebagai seorang bapa melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak saya. Mereka begitu berharga bagi saya sehingga saya berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi yang pertama, jangan khawatir apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Kenapa saudara? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir, saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, masih ayat yang ke-26, di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang kedua, jaminan firman Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir di sini saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dia pasti memelihara setiap kita. Dengan memberi satu contoh bahwa burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan.
Dan Tuhan berkata, apalagi kamu, bahwa kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Artinya kalau kita begitu berharga, kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, Dia pasti akan memelihara kita. Saudara, di halaman gereja seringkali ada sekumpulan burung mencari makan, saudara. Ketika aku lihat burung-burung gereja itu berlarian ke sana ke sini, benar saudara, Allah itu begitu luar biasa memelihara mereka. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Saudara, saya teringat perjalanan kehidupan saya. Saya teringat waktu saya merintis. Saya merintis di sebuah organisasi yang tidak punya gaji bulanan, saudara. Saya harus merintis dengan iman dan kemudian menginjili jiwa-jiwa. Dan kemudian ketika mereka beribadah dan mereka mulai mengalami Tuhan, mereka memberi persembahan mereka, dari sanalah saya hidup. Pada waktu itu saudara, kalau dipikir-pikir secara jasmani, pikiran logika, maka bagaimana saya akan makan? Seorang anak muda 19 tahun pergi merintis gereja, apa yang akan saya makan? Tetapi dengar saudara, dahsyat Allah kita. Selama 4 tahun saya dipelihara dengan dahsyat oleh Tuhan, di mana ada satu keluarga setiap pagi dan setiap sore mereka mengantarkan makanan bagi saya yang cukup 3 kali makan setiap hari sampai 4 tahun. Siapakah yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan yang bekerja? Saya dipelihara oleh Tuhan dahsyat dan luar biasa, saudara. Selama 4 tahun aku mengalami berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan itu. Dan kemudian keluarga yang memelihara ini tadi, yang Tuhan pakai untuk memelihara saya, saudara, mereka mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Mereka diberkati luar biasa, anaknya diberkati luar biasa. Dan kemudian bagaimana dalam perjalanan pelayanan, bagaimana membangun rumah ibadah dari swadaya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri saya mengalami sakit, lalu anak saya 2 lahir secara sesar, membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu, belum ada BPJS. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana begitu mengerikan kalau dipikirkan secara logika, tetapi di sana selalu saja aku lihat Tuhan memelihara. Itu sebabnya hari ini dengan berani saya berkata kepada saudara, jangan khawatir. Lakukan saja yang terbaik dalam hidup saudara. Manage saja yang terbaik dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saudara. Hari ini dalam saudara melakukan aktivitas saudara, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, jangan khawatir saudara. Kerjakan saja yang terbaik, maka Tuhan akan campur tangan. Dia berjanji akan memelihara dan memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara saudara. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir saudara. Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal ketiga yang bisa kita lihat di sini, di mana firman-Nya menegaskan saudara, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Bapa mengerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Bahkan sebelum saudara tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebelum saya tahu apa yang terbaik bagi saya, Dia sudah tahu. Bahkan terkadang sebelum saya berdoa, Dia sudah persiapkan semua. Sebelum saya meminta pun, Dia sudah persiapkan semuanya. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan bahwa lebih dari yang kita pikirkan, lebih yang kita
doakan, Allah sanggup melakukannya. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu daripada kita tahu. Saya mengalami dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seringkali apa yang kuinginkan, apa yang aku rindu Tuhan kerjakan, Tuhan tidak kerjakan. Bahkan Tuhan kerjakan hal yang berbeda. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kemudian jauh lebih baik daripada apa yang kuinginkan. Kenapa, saudara? Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu masalah saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu beban saudara, dia tahu kebutuhan saudara. Dan dalam semuanya itu dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Dia akan bertindak. Dia akan campur tangan, dia akan memberkati saudara. Sehingga saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa saudara? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata bahwa kita berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada segala makhluk di dunia ini. Kita begitu berharga bagi Dia. Bahkan Dia rela mati bagi kita, saudara. Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Jadi jangan khawatir, karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Dia menegaskan bahwa Dia memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Artinya yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Lalu kemudian yang terakhir, kita tidak perlu khawatir saudara karena Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Hari ini Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Esok Tuhan tahu. Lusa bahkan sampai akhir kehidupan saya dan saudara. Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya saat ini jangan khawatir. Jalani hidup saudara, pahami bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara, dan bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara paham akan hal itu, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan atas kehidupan mereka sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Jangan biarkan mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Ajar mereka sadar bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, dan bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini mempraktekkan firman Tuhan, dan biarlah janji firman Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hari ini sebentar lagi saya juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Saya akan menopang mereka dalam doa, untuk segala kegiatan dan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa bagi segala profesi mereka, biar Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik.
Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong,
Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.